Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu atas segala kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Semoga dengan kita terus mempelajari Tauhidul Asma wa Sifat, Tauhid Al-Uluhiyah, Tauhid Ar-Rububiyah, mempelajari pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal ini menambahkan pemahaman kita, ilmu kita tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan rasa takut, rasa cinta, rasa harap, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pelajaran kita, yaitu dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kita telah menjelaskan beberapa kumpulan besar dalam Tauhidul Asma wa Sifat, yaitu 5 kesimpulan besar, 5 kaidah dalam Tauhidul Asma wa Sifat, yaitu tidak meniadakan, yang pertama tidak meniadakan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan baginya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak menyelewengkan
firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang semestinya, yaitu adamut tahrif. Yang ketiga yaitu adamul ilhad, tidak bersikap ilhad, menyimpang dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya. Yang keempat yaitu adamut takyif, tidak menetapkan bagaimananya, tidak bertanya bagaimananya, tidak memikirkan bagaimananya. Kemudian yang kelima yaitu adamut tamtsil, tidak menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Jadi adamun nafi yang pertama, yang kedua adalah adamut tahrif, yang ketiga adamul ilhad, yang keempat adamut takyif, dan yang kelima adalah adamut tamtsil. Dan pada pelajaran kita yang lalu kita telah menjelaskan kenapa Ahlus Sunnati wal Jamaah membangun tauhid al-asma wa sifat, di antaranya di atas 5 kaidah ini. Tentunya ada kaidah-kaidah lain yang akan kita jelaskan nantinya. Tetapi pada mengawali pelajaran, di antaranya yang kita ambil ada 5 kaidah. Dan pada pelajaran yang lalu kita telah jelaskan kenapa Ahlus Sunnati wal Jamaah membangun tauhid al-asma wa sifat di atas 5 kaidah ini. Yaitu alasan yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Alasan yang pertama adalah li'annahu subhanahu la samiyya lahu wa la kuf'a lahu wa la nidda lahu wa la yukhasu bi khalqihi. Yaitu karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang menyamainya, dan tidak dikiaskan dengan makhluknya. Ini alasan yang pertama yang telah kita jelaskan pada pelajaran kita yang lalu. Alasan berikutnya, alasan yang kedua yang akan kita jelaskan pada malam hari ini, yaitu kenapa Ahlus Sunnati wal Jamaah membangun tauhid mereka dalam asma wa sifat, dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di atas 5 kaidah yang kita telah jelaskan. Alasan yang kedua, seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innahu subhanahu bihi wa bi ghairihi, karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengerti tentang dirinya dan yang lebih mengerti tentang selain dirinya. Allah yang paling paham tentang kesempurnaan dirinya, Allah Subhanahu wa taala. Wa asdaqu qilan, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala yang paling benar perkataannya. Wa ahsanu haditsan min khalqihi, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala yang paling bagus perkataannya dari makhluknya. Inilah alasan yang kedua, kenapa kita dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu membangun hal tersebut di atas kaidah
kaidah yang telah kita jelaskan, yaitu kenapa kita tidak meniadakan apa yang Allah tetapkan. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyelewengkan makna? Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bersikap ilhad? Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membagaimanakan? Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyerupakan? Karena kita mengembalikan ini semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya karena kita membangun tauhid kita di atas dalil dan tidak melewati dalil, yang disebut dengan tauqifiyah. Tauqifiyah, yaitu la natajawazul Qur'an wal hadis. Kita tidak melewati Quran dan hadis, tidak menambah dan tidak mengurangi, berhenti di atas Quran dan hadis. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mengerti tentang dirinya. Oleh karena itu, kita ketika ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita kembali kepada penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang dirinya. Juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling benar perkataannya, yang paling baik perkataannya. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang menjelaskan tentang ketiga hal ini, yaitu Qul a'antum a'lamu amillah. Katakan Muhammad, apakah kalian itu yang lebih mengerti atau Allah? Ya, pertanyaan. Apakah kalian yang lebih mengerti atau Allah? Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mengerti. Oleh karena itu, kalau kalian ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kembali kepada penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang dirinya. Juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling benar perkataannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man asdaqu minallahi qila." Siapa yang lebih baik perkataannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan yang ketiga, yaitu yang terbaik perkataannya itu, "Wa man ahsanu minallahi haditha." Siapa yang lebih baik perkataannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Jadi ketiga hal inilah yang menjadikan kita kemudian kembali kepada wahyu, kembali kepada penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang dirinya, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mengetahui tentang dirinya. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling benar perkataannya. Dan yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling baik perkataannya. Karena ketiga ini terkumpul dalam wahyu, maka kita kembali kepada wahyu. Atau karena tiga hal yang lain, seperti dijelaskan oleh para ulama, karena tiga hal yang lain, yaitu yang pertama, atau perkataan itu diterima setidak-tidaknya karena mengandung tiga hal. Yang pertama, jika tujuannya yang berkata itu baik. Kemudian yang kedua, penjelasannya baik. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menjelaskannya baik. Dan ini terkumpul dalam Al-Quran dan Sunnah.
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, tidak menginginkan keburukan. Kemudian yang kedua, bahwasanya penjelasan Allah Subhanahu wa taala adalah penjelasan yang terbaik. Dan yang ketiga, karena kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan adalah kemampuan yang terbaik. Dan di dalam Al-Quran begitu juga sunnah Rasulullah SAW adalah Rasul yang menginginkan kebaikan untuk umatnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW memberikan penjelasan dengan penjelasan yang terbaik. Dan yang ketiga, bahwasanya Rasulullah SAW mampu untuk menjelaskan dengan penjelasan yang terbaik. Karena tidak sempurnanya perkataan itu disebabkan tidak adanya ilmu, sehingga orang berkata dengan perkataan tanpa ilmu. Atau yang kedua, dia tidak memiliki penjelasan perkataan yang bagus. Atau yang ketiga, dia tidak memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan. Nah, Al-Quran dan Sunnah mengandung ilmu, mengandung penjelasan, dan mengandung kemampuan untuk menjelaskan. Ya, inilah kemudian yang menjadikan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam tauhid al-asma wa sifat. Juga dikarenakan tiga hal yang lain. Jika kalian masih ingat dengan penjelasan kenapa kita dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu membangunnya di atas Al-Quran dan Sunnah dan tidak melewati Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena tiga hal lainnya, di mana kita mengetahui sesuatu jika kita melihatnya secara langsung, dan yang kedua, jika kita melihat yang semisalnya, dan yang ketiga, jika kita mendapatkan penjelasan tentangnya. Dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan juga tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada jalan kecuali jalan yang ketiga, yaitu kita membangun pengenalan kita di atas penjelasan dan keterangan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hal-hal yang menjadikan Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam tauhid al-asma wa sifat itu membangunnya di atas Al-Quran dan Sunnah dan tidak melewati Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di sini, yaitu karena tiga hal. Poin yang malam ini kita jelaskan, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui tentang dirinya, karena Allah Subhanahu wa taala yang paling benar perkataannya, dan karena Allah Subhanahu wa taala yang paling baik perkataannya. Jadi beda ya, yang paling benar dengan yang paling baik. Selain Allah Subhanahu wa taala yang paling benar perkataannya, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang paling baik perkataannya. Wa man asdaqu minallahi qila wa man ahsanu minallahi haditsa.
Inilah kemudian yang menjadikan para ulama di Syafi'i mengatakan amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya beriman dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ketiga hal ini menjadikan kita mengambil kesimpulan dan mengimani akan zawahir atau apa yang nampak zahirnya ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan mereka yang bertentangan dengan sikap ini, yaitu yang mengatakan bahwasanya zahir daripada ayat-ayat atau hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bukan itu yang dimaksudkan. Bukan itu yang dimaksudkan. Ini adalah maslakut ta'wil atau maslakut tafwid atau maslak at-ta'til, maslak at-tahrif, maslak al-ilhad, yaitu yang tidak mengimani zahir daripada ayat-ayat dan hadis dari Rasulullah SAW yang mengandung tentang penjelasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Banyak mereka mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka mengatakan bukanlah yang dimaksud yang zahir daripada istawa ini yang terkandung dalam ayat tersebut, bukan itu yang dimaksud. Yanzilu Rabbuna, Allah Subhanahu wa taala turun, mereka mengatakan bukan zahirnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun, bukan. Mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum bi rahilati." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih senang dengan taubatnya seseorang daripada senangnya seseorang yang mendapatkan kembali tunggangannya. Mereka mengatakan bukan maksudnya di sini senang, bukan itu. Mereka mengatakan umpamanya Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Dalam hadis Rasul mengatakan bahwasanya Allah itu lebih sayang terhadap hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Mereka mengatakan bukan yang dimaksud di sini sayang. Jadi begitu banyak ayat-ayat dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian mereka tidak imani zahirnya. Tidak imani zahirnya. Kenapa mereka katakan kalau kita mengimani zahirnya maka kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini adalah pemahaman yang sangat keliru. Justru kita mengimani zahirnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah turun, Allah istawa, Allah memiliki tangan, Allah bahagia, Allah senang, lalu kalian mengatakan bukan itu yang dimaksud, kita katakan kepadanya
apakah engkau yang lebih tahu daripada Allah tentang dirinya? Kalau Allah mengatakan tentang dirinya seperti itu, lalu kenapa engkau mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu? Apakah engkau yang lebih paham tentang Allah daripada Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya? Qul a antum a'lamu amillah. Oleh karena itu kita wajib dalam hal ini kembali kepada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak melewatinya. Karena perkataan dan keyakinan bahwasanya zahir daripada ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallam, daripada dalil-dalil sifat-sifat Allah, mereka mengatakan zahirnya bukan itu yang dimaksud, maka ini akan menimbulkan beberapa kebatilan. Jika mereka mengatakan bahwasanya bukanlah ayat-ayat dan hadis Rasulullah SAW zahirnya itu bukan itu yang dimaksud, maka ini menjadikan bahwasanya Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW zahirnya adalah kesesatan. Apa yang nampak dari ayat-ayat dan hadis Rasulullah SAW berarti merupakan kesesatan. Berarti juga Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah kitab kesesatan, mengandung kesesatan. Berarti Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu taala anhum, selama mereka hidup berbicara tentang kesesatan tanpa menjelaskan bahwasanya itu merupakan kesesatan. Berarti seseorang tidak bisa membangun akidahnya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwasanya ayat-ayat dan hadis dari Rasulullah SAW menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Contohnya kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah beristawa di atas arsy, mereka katakan bukan itu yang dimaksud. Kalau Allah mengatakan Allah datang, mereka mengatakan bukan itu yang dimaksud. Kalau Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun, mereka mengatakan bukan itu yang dimaksud. Jika Allah mengatakan Allah memiliki tangan, mereka katakan bukan itu yang dimaksud. Dan seterusnya dan seterusnya. Jika bukan itu yang dimaksud, lalu apa yang dimaksud? Sedangkan itulah yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka kita imani apa yang nampak, yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ini adalah dasar yang sangat penting, hal yang sangat penting. Kenapa kita dalam pengenalan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada wahyu? Yaitu karena Allah Subhanahu wa taala yang paling mengenal tentang dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling benar perkataannya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling baik perkataannya. Jika demikian, maka ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tentunya mengandung penjelasan-penjelasan yang begitu jelas. Mengandung penjelasan-penjelasan yang begitu jelas. Berbeda dengan
apa yang diyakini oleh mereka yang telah menyimpang dalam tauhid asma wa sifat, yang justru kemudian tidak mengimani zahir daripada ayat-ayat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat menerangkan dan hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah pernah jelaskan perkataan Imam Nu'aim bin Hammad rahimahullahu ta'ala yang mengatakan perkataan yang sering diulang-ulang dalam hal ini, yaitu man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka dia telah kufur. Wa man ankara ma wasafa Allah bihi nafsuhu faqad kafar. Siapa yang mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi dirinya, maka dia telah kufur. Wa laisa fima wasafa Allah bihi nafsuhu tashbiha. Dan tidaklah pada apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dirinya dengannya itu mengandung penyerupaan. Perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang al-istiwa, al-istiwa maklum, istiwa itu maknanya diketahui, wal kaifu majhul, bagaimananya yang tidak diketahui, wal imanu bihi wajib, beriman dengan sifat istiwa itu wajib, wassu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimananya itu adalah merupakan perbuatan bid'ah. Jam berapa? Oleh karena itu, dalam hal ini maka kita berdiri di atas at-taslim, penyerahan diri kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akal kita harus tunduk kepada apa yang terdapat di dalam wahyu, bukan kemudian menjadikan akal untuk menimbang apa yang sesuai, kemudian apa yang tidak sesuai dengan akal ditolak. Bukan demikian. Wahyu itulah timbangannya. Adapun akal memiliki keterbatasan. Dikatakan sebagian ulama bahwasanya qad ya'ti al-wahy bima yuhilul uqul la bima yuhilul uqul. Bahwasanya terkadang wahyu datang dengan sesuatu yang membingungkan akal, tapi tidak datang dengan sesuatu yang dimustahilkan oleh akal. Terkadang akal bingung. Kenapa? Karena akal memiliki keterbatasan. Oleh karena itu kewajiban adalah ketundukan, tunduk terhadap dalil, terutama dalam bab yang sangat besar ini, bab yang sangat mulia ini, bab yang sangat agung ini, yaitu kaitannya dengan pengenalan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus membangunnya di atas penjelasan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
itu tadi 3 penjelasan pada malam hari ini yang menjadi kesimpulan Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling mengerti tentang dirinya, karena Allah Subhanahu wa taala yang paling benar perkataannya, karena Allah Subhanahu wa taala yang paling baik perkataannya, maka tidak ada alasan kecuali kita kembali kepada penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang siapa dirinya. La nuhsi thana'an. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kami tidak mampu untuk sempurna dalam memujimu ya Allah. Sesungguhnya Engkau ya Allah sesuai dengan apa yang Engkau puji dirimu atasnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya memperkenalkan dirinya melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya lebih sempurna ya dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui tentang kesempurnaan dirinya, dan hanya Allah Subhanahu wa taala ya, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya, dan makhluk ini tidak akan bisa mengetahui secara sempurna kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhituna bihi ilma. Wala yuhituna bihi ilma. Maksudnya mereka makhluk itu tidak akan mampu untuk mengetahui, tidak akan mampu untuk meliputi pengetahuan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW yang paling mengerti saja tentang Allah Subhanahu wa taala, kelak pada hari kiamat akan pintu-pintu pujian, yang pintu-pintu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak diajarkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Oleh karena itu hendaknya kita tunduk dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita tunduk kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak melewati Quran dan Sunnah. Amir ruha kama ja'at bila kaif. Ketika mendapati ayat-ayat hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, amir ruha, lewati sebagaimana adanya. Ada yang mengetahui maknanya. Bila kaif, tanpa membagaimanakan, Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, membukakan untuk kita pintu-pintu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dasar segala kebaikan, dasar cinta, dasar harap, dasar rasa takut, dasar rasa harap, dasar rasa cinta, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.